Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu bersiap sedialah senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita membaca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 sebagai berikut. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin. Inilah nasihat yang sangat jelas dari Rasul Yohanes, menyatakan firman Tuhan sebagai berikut. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, datang pada kali yang kedua, artinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Tuhan Yesus datang dengan hari dan saat yang tidak terduga-duga, maka kita harus senantiasa siap sedia. Bagaimana kita bersiap sedia? Kita harus hidup di dalam Kristus. Jangan sebagai orang Kristen hidup di luar Kristus, di luar firman, tidak dipenuhkan Roh Kudus. Seringkali ibadahnya tidak setia, ya, tidak datang kebaktian, ya, mengabaikan firman Allah yang telah dia terima setiap hari, ya, lewat renungan-renungan singkat ini, ya, tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan dengan hidup di luar Kristus, di luar firman, berarti melecehkan Tuhan. Seringkali orang berpikir, oh saya toh masih berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak menipu. Saya toh masih baik. Tetapi dia sudah melecehkan Tuhan karena tidak mau beribadah, tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau mendengarkan, ya, walaupun setiap hari firman itu disampaikan. Dia sudah melecehkan Tuhan. Dia hidup di luar Kristus. Maka ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia akan merasa malu. Hati nuraninya akan menuduh dia. Juga setan-setan akan menuduh dia. Bahwa dia hanya embel-embelnya saja disebut orang Kristen. Tapi sebenarnya dia sudah menjadi anti-Kristus, dikuasai roh antikristus karena tidak mau hidup di dalam Kristus. Tetapi jika kita hidup di dalam Kristus, kita akan memiliki keberanian percaya untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan saja, haleluya, kita tidak akan malu, tidak akan merasa tertuduh merupakan orang yang tidak setia, orang yang melecehkan Tuhan, tetapi kita akan bersuka cita karena kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika kita hidup di luar Kristus, kita akan dipotong oleh Tuhan dan dikumpulkan untuk dibakar di dalam api. Ya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, amin. Mengapa permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan?
karena permintaan kita ini selaras dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Karena firman itu, yaitu rema-rema itu ada di dalam hati kita. Dan kita meminta sesuai dengan rema yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus, mencintai firman, mencintai Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan doa-doanya selalu selaras dengan hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab itu ingatkan anak-anak saudara yang undur dari Tuhan, yang tidak mau beribadah. Kalau saudara tidak mengingatkan, maka saudara ikut berbuat dosa. Karena anak saudara sedang melecehkan Tuhan, tetapi saudara diam saja, tidak menegur, tidak menasihati, saudara ikut terbabi dalam dosanya. Saudara nanti kalau Yesus datang, saudara akan malu. Ya, karena tidak mendidik anak-anak saudara dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Dan saudara akan tertinggal ya dalam masa 7 tahun sengsara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Kristus dengan benar. Dan firman-Nya boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami menjadi pendoa-pendoa syafaat, pendoa-pendoa iman, ya Tuhan, yang doa-doanya penuh kuasa, karena senantiasa dijawab, dikabulkan oleh Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang kami harapkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.